Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Dalam video ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi online kami mengenai kebijakan kurikulum nasional. Nah, pada materi ini kami akan menjelaskan 2 poin, yaitu kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, pada slide yang pertama akan dijelaskan tentang pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Langsung saja masuk ke materi KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Jadi KBK ini dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan atau kompetensi. Contohnya seperti mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, serta minat peserta didik. Yang selanjutnya yaitu landasan KBK. Kemunculan KBK seiring dengan munculnya semangat reformasi pendidikan yang diawali dengan munculnya kebijakan pemerintah, yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, serta lahirnya TAP MPR Nomor 4/MPR tahun 1999 tentang arah kebijakan pendidikan di masa depan. Pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan, yang diikuti oleh kebijakan perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik ke desentralistik. Selanjutnya yaitu karakteristik KBK. Menurut Mulyasa, karakteristik KBK dapat diidentifikasikan menjadi 6 karakteristik, yaitu yang pertama, sistem belajar dengan modul dirancang untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan belajar serta mengarahkan peserta didik pada pencapaian pembelajaran. Yang kedua yaitu menggunakan keseluruhan sumber belajar. Nah, dalam KBK guru tidak lagi menjadi peran utama dalam proses pembelajaran karena pembelajaran dapat menggunakan berbagai sumber belajar, misalnya seperti buku, manusia, serta lingkungan. Yang ketiga yaitu pengalaman lapangan. Tujuannya agar mengakrabkan antara guru dengan peserta didik yang nantinya akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih leluasa. Selanjutnya strategi individual personal, kemudian kemudahan dalam belajar, dan yang terakhir belajar tuntas. Yang selanjutnya yaitu kebijakan KBK. Standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar isi. Standar isi diturunkan menjadi standar kompetensi lulusan mata pelajaran. Pemisahan antara mata pelajaran, pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan. Selanjutnya kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. Kemudian mata pelajaran lepas satu dengan yang lain, seperti sekumpulan mata pelajaran
yang terpisah. Kemudian pengembangan kurikulum sampai pada silabus. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Takin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut dengan KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Selanjutnya, tujuan kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan keikhlasan, karakteristik, kondisi, potensi daerah, kebutuhan dan permasalahan daerah, dan satuan pendidikan, serta peserta didik dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Adapun landasan kebijakan KTSP yaitu yang pertama, kurikulum yang disusun secara nasional selama ini ternyata mengalami banyak kendala di sekolah dan dirasakan kurang mampu menyentuh permasalahan dan kenyataan pendidikan yang berada di sekolah dan juga masyarakat kalangan bawah. Keinginan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk mendekatkan penyusunan dan pengembangan kurikulum kepada satuan pendidikan yang merupakan center of teaching learning process. Yang selanjutnya, yang ketiga, keinginan untuk memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada sejalan dengan otonomi daerah bidang pendidikan, sebagaimana yang tertuang dalam UUD nomor 22 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Yang terakhir adalah kebijakan KTSP, yaitu meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan juga standar penilaian. Terima kasih, presentasi dari kami cukup sekian. Apabila ada pertanyaan, mohon bertanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.